Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sabar atas musibah. Perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan dunia ini diturunkanlah musibah. Musibah adalah sunatullah yang berlaku atas para hambanya dan bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai ketauhidan saja, tetapi juga menimpa orang beriman. Bahkan sering dikaitkan dengan pernyataan bahwa semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin berat pula ujian dan cobaan yang diberikan. Di dunia ini tidak akan abadi musibah tersebut, sebab dunia ini bukanlah negeri balasan. Dunia ini adalah negeri dan ladang untuk berbuat kebaikan dan amal. Sekalipun demikian, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah sebagai balasan, hanya sebatas untuk peringatan sekaligus penggugur atas dosa-dosa, sehingga sesungguhnya musibah yang diberikan tidaklah akan datang terus-menerus. Di sisi lain, datangnya musibah semestinya bagi orang-orang muslim dapat dijadikan sebagai hikmah dan azab. Cara pandang demikian tak lain untuk memperkuat keyakinan dan keimanan atas kepemilikan atas segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa hikmah setiap musibah menjadi nikmat kebaikan-kebaikan apabila menerima dengan bersyukur, dengan ikhlas, dengan sabar, dan senantiasa berserah atas apa-apa yang terjadi atas kehendaknya tersebut. Musibah dimaknai sebagai azab, di mana musibah akan menjadi malapetaka jika iman kepada Allah semakin berkurang. Akhirnya tidak mau sholat, tidak mau bersujud kepada Allah, dan bahkan membenci Allah. Sebagai contoh, musibah yang menjadi azab ialah yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam karena menolak seruan untuk menyembah kepada Allah dan kecenderungan menyukai sesama jenis, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh, bukanlah subuh sudah dekat." Quran Surat Hud ayat 81. Sebagai seorang yang beriman, maka ketika ditimpa musibah, bukan kita itu menentang Allah,
Tetapi seharusnya bagi orang-orang yang beriman itu ketika diberi musibah akan berbaik sangka dan menguatkan pemahaman bahwa Allah atas segala-galanya. Maka untuk menguatkan pemahaman pada diri seorang muslim, yang pertama, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya, tetapi sebaliknya Allah akan menyayangi hamba-hamba yang beriman. Yang kedua, Allah ingin dengan musibah menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita. Ya, Allah ingin agar kita mau kembali kepadanya, menjadi tunduk, menjadi sujud, dan terus mengingatnya, lebih semangat mengkaji Al-Quran dan hadis. Sebagaimana musibah wabah COVID-19 saat ini, semestinya semakin dalam ilmu pengetahuan kita, semakin banyak bersyukur, semakin bersabar, dan semakin ikhlas. Dan hendaknya musibah ini menjadi hikmah maupun azab yang menjadikan kita lebih baik, juga bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.